Oke, kita mulai lagi ya. Ini Bapak coba rekam pertemuan kita pada pagi ini. Kalau ada yang terlambat atau nggak bisa gabung, nanti coba Bapak share di YouTube, ya. Jadi yang lain juga bisa mengikuti. Oke, total ada 13 peserta. Bapak akan coba mulai ya. Nanti Bapak akan coba menggunakan ada dua software. Satu software itu adalah CNC Simulator. CNC Simulator Bapak sudah sampaikan, sudah diberikan panduan atau tutorial. Bisa di-download menggunakan Play Store. Nanti bisa diinstalkan di HP kalian. Semoga HP-nya semuanya bisa memfasilitasi, bisa mampu untuk menjalankan CNC Simulator. Cuma nanti ada beberapa kendala, biasanya ada iklan. Jadi untuk kalau muncul iklan biasa saja ya. Kemudian berikutnya, Bapak akan coba share screen soal yang kemarin. Kemudian nanti Bapak akan coba jelasin yang penting di sini. Pertama kalian harus mengenal koordinat dulu. Jadi dari gambar kalian harus bisa membaca koordinat, menentukan koordinat pengerjaan. Ini jadi satu yang penting. Karena gerakan mesin itu diatur oleh posisi koordinat. Kalau koordinat kita salah, maka gerakan mesin pasti salah. Gitu. Itu harus dipahami dulu. Jadi gerakan mesin itu mengikuti koordinat yang kita pergunakan. Kalau koordinat yang kita tentukan salah, maka gerakan mesin pasti salah. Dan itu kalau sudah masuk ke praktek di mesin, itu jadi fatal. Fatalnya kenapa? Karena bisa aja toolnya nanti menabrak. Oke ya. Suara Bapak bisa jelas? Ada masalah nggak suaranya? Oke, kita mulai lagi ya. Bapak akan coba share untuk soalnya dulu. Oke, soalnya sudah kelihatan ya. Jadi dari soal ini adalah soal pengerjaan untuk pemrograman di CNC bubut. Kalau kita perhatikan pergerakan pembubutan ini, nanti tool akan bergerak. Itu kita harus perhatikan ada beberapa titik. Satu titik yang sini, Bapak sebut dengan titik A. Ini titik A. Kemudian naik ke sini di titik B. Naik di posisi sini titik C. Di sini ada titik D, titik E, F, sampai I. Titik-titik ini harus kita tentukan. Sebagai contoh, titik A itu adalah awal kerja kita. Di titik A ini adalah koordinatnya titik 0 mesin, titik 0 benda kerja. Jadi A ini sebagai acuan kita itu pasti 0,0. Ini Bapak sudah tulis 0,0. Titik B dia naik ke atas. Sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu. Ini sebenarnya untuk bubut itu ada dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu memanjang. Ini sumbu memanjang, namanya sumbu Z. Kemudian yang melintang ini namanya ada sumbu X. Kalau dia berarah mendekati benda kerja atau masuk ke benda kerja, maka nilainya minus. Baik Z ke sana minus atau X ke sana masih minus. Ini dulu diperhatiin.
Jadi Bapak lanjutin, titik A ini acuannya yaitu 0,0. Titik B ini X-nya adalah diameternya. Bukan setengah dari diameter atau jari-jari, bukan. Tapi yang dihitung adalah diameternya. Titik X ini, titik B ini, diameternya adalah 4. Untuk Z-nya, dia tidak ke kanan atau tidak ke kiri. Berarti posisinya masih 0. Yang C, ini posisinya diameternya 20. Berarti C ini X-nya 20. Z-nya itu jarak dari sini sampai sini. Kalau ini tidak diketahui, yang diketahui jarak 20. Maka titik D ini didapetin dari 20 dikurangi radius yang ada di sini. Karena ini radiusnya 5, berarti 20 kita kurangi 5. Ketemunya untuk D itu adalah 20, minus 15. Untuk yang titik E ini diameternya nggak diketahui. Tetapi bisa dicari menggunakan diameter 20. Di sini Pak sebutin, nilai 20 ditambah radius ini, ditambah radius yang ke bawah. Jadi ditambah 5 tambah 5. Berarti 20 tambah 10, ketemunya 30 untuk X-nya. Z-nya jaraknya sama dari ujung sini sampai ujung sini. Yaitu nilainya 20. Tapi karena dia ke dalam, maka nilainya minus. Tolong diperhatikan, karena ini materinya, Bapak yakin, tantangan buat Bapak untuk ngajar CNC, itu kalau kalian tidak memperhatikan pasti tidak akan paham. Dan kendalanya kalau di mesin, pasti itu masalah di mesin. Jadi itu yang kita hindari. Doa Bapak semoga COVID segera hilang, kalian bisa praktek, nanti kita coba di mesin. Jadi tolong perhatikan kembali materi yang Bapak sampaikan. Tunggu sebentar. Dari sini bisa dipahami? Kalau bisa, tolong tuliskan di chattingnya. Kalau ada yang nggak paham, bisa di Bapak ulang kembali. Untuk yang titik F, ini diameternya ada 35. Jaraknya, ini diameter 35, ini F. Jaraknya dari sini sampai sini yaitu 20. Berarti 35,20, tapi nilainya minus karena dia ke kiri, ke dalam, masuk ke dalam benda kerja. Untuk yang G, ini udah diketahui, di sini 50, masuk ke dalamnya adalah 50, berarti 50, minus 50, G. Untuk yang H, diameternya 60, masuk ke dalamnya 50, berarti 60 diameter, minus 50 masuk dari posisi titik 0 sumbu Z. Yang I di sini, diameternya 60, masuk ke dalam 100, minus 100. Seperti itu. Kalau kalian ada komputer, Bapak coba simulasikan. Ada di software namanya Simco. Kendalanya adalah software Simco itu hanya ada siap di PC, jadi tidak ada di Android. Jadi ini software namanya software Simco. Di software Simco ini kendala Bapak adalah di software ini tidak tersedia untuk versi Android-nya. Jadi nanti Bapak hanya bisa jelasin di komputer. Sedangkan untuk kalian nanti bisa uji coba langsung di CNC Simulator. Tapi sebelum masuk CNC Simulator, ada program yang harus kalian pahami dulu. Jadi di Simco ini hanya untuk ngecek koordinat. Koordinatnya benar atau salah. Sebagai contoh, programnya dari yang tadi kan ada koordinat. Koordinat pertama tadi contoh 0,0. Ini 0,0. Bentar ya. Ini. Kelihatan ya? Di Simco di sini koordinat 0,0. Kita tuliskan di sini 4,0.
20,-8, 20,-15, dan seterusnya kita buat program. Untuk membuat program, di sini perlu kita kasih awalan ini. Awalan yang pertama adalah pahat datang mendekati benda kerja. Jadi posisi pahat masih jauh, kita panggil ke posisi mendekati benda kerja. Sebagai contoh, kalau X-nya 0, berarti kan sejajar sumbu ini. Kalau Z-nya 5, berarti dia 5 mili di depan benda kerja. Jadi posisinya ada di depannya. Sudah nyentuh atau belum? Di sini berarti belum nyentuh. Karena dia masih ada di depannya. Jadi kalau dia di depan benda kerja, dia belum nyentuh. Oke, di sini tolong Bapak lihat ada beberapa yang memperhatiin, ada yang tidak memperhatiin. Kalau kalian share video kalian, Bapak bisa tahu kalian memperhatikan atau tidak. Kendala Zoom seperti ini. Kalau kalian tutup, mesti Bapak nggak lihat. Tetapi kalau kalian share video kalian, pasti kelihatan. Harapan Bapak kalian share, biar Bapak bisa lihat kalian paham atau tidak. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Di sini Bapak bisa tunjukkan ke kalian, pahat mendekati benda kerja. Dia dari G00. G00 itu adalah gerakan cepat tanpa pemakanan. Kalau permintaan Bapak kalian sudah ikutin video yang ada di YouTube, kalian harusnya sudah paham. Di situ udah dijelasin G00 artinya apa, yaitu gerakan cepat mendekati benda kerja. Dengan catatan pahat tidak boleh menyentuh benda kerja, karena gerakannya termasuk laju. Kalau dia itu kena benda kerja, maka dengan gerakan laju, maka berarti dia sudah nabrak. X0, Bapak tadi udah jelasin, dia ada di sumbu ini. Z0 itu ada di sini. Tapi kalau Z-nya 5, berarti dia ada di depannya. M3, ini adalah putaran spindle. Putaran spindle dengan arah searah jarum jam. Dia putarannya searah jarum jam, kecepatan putarnya adalah 600 RPM. Ini S600, itu artinya adalah 600 RPM. RPM kepanjangan dari radian per menit. Jadi dalam 1 menit dia mampu berputar sebanyak 600 kali. Gitu. Ini untuk kecepatan standar untuk pemakanan di besi sekitar itu. Kemudian di sini G01. Kenapa G01? Karena pahat sudah mengenai atau menyentuh benda kerja, maka harus kita pasang G01. X0, Z0 sesuai dengan koordinat. Jadi kalau kalian koordinatnya sudah ketemu, maka kalian tinggal memasukkan atau membuat program. Ini X0, Z0 ada di sini. Di bawahnya ini ada X4. Kalau ini bak perbesar, dia posisi tool sudah berpindah ke sini. Berarti ini koordinatnya adalah X-nya 4, Z-nya 0. Z0 itu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Tapi kalau X4 berarti di sini diameter 4. Yang digambar di sini adalah setengah daripada benda kerja kita, bagian atas ini. Dan di sini kita tidak perlu nuliskan Z0, tapi kalau mau dituliskan biar lengkap seperti ini, boleh. Tidak ada masalah. Kemudian kalau ini bak turun kan, dia menuju ke titik berikutnya, yaitu koordinatnya adalah 20,-8. Bisa ditengok di sini. X-nya 20, Z-nya -8. Di sini perintahnya pakai G03. G03 itu adalah gerakan pahat berlawanan arah jarum jam dengan catatan ya yang dilihat dari posisi pahat. Pahat kalau bentuknya seperti ini ada segitiga ke bawah, berarti pahatnya dari atas ke bawah ini. Jadi di beberapa mesin itu ada pahat yang terpasang di atas. Contoh pahat bubut
yang kita pergunakan di CNC, itu pahatnya ada di atas. Kalau kalian pernah memperhatikan, pahatnya bubut CNC yang punya kita, itu terletak di atas. Tapi kalau kalian menggunakan pahat bubut manual yang ada di mekanik 1, itu pahatnya ada di depan, bukan di atas. Nah, itu nanti akan berbeda programnya. Jadi kalau G03, ini dia berlawanan jarum jam. Lihat, putaran Bapak ini berlawanan jarum jam. Kalau sarah jarum jam kan seperti ini. Jadi ini jadinya profilnya cembung. Kemudian pahat bergerak ke X-nya sama, Z-nya berbeda. Berarti dia bergerak untuk sumbu Z ini, memanjang. Ini perhatikan arah gerakan tool-nya dari sini, dia bergerak ke sini. Berarti dia bergerak Z-nya. Perhatikan, X-nya sama, Z-nya berbeda. Kemudian dia bergerak melengkung lagi ini. Kalau dia mau cekung, berarti dia G02 di sini. X-nya 30, ini diameter 30, perhatiin. Z-nya dari sini sampai sini, itu adalah minus 20. Berikutnya, seperti ini. Kalau dia lurus, kita pakai G01. Kalau dia itu melingkar, baik cekung atau cembung, maka pakai G02 atau 03. Dan satu lagi, kalau dia permukaannya bentuknya tirus, ini tirus, contoh, maka dia tetap pakai G01. Dia ngikutin koordinat kita. Ini naik, kemudian terakhir dia untuk Z sampai min 100. Kalau ini Bapak solidkan, ini bisa kelihatan di sini. Ini dia makannya bentuknya seperti ini. Kalau Bapak mulai dari awal, Bapak jalanin, pahatnya bergerak seperti itu. Cuma di sini kalau kalian perhatikan programnya masih salah. Kenapa salah? Karena tool makan setebal benda kerja, setebal program. Ini diperhatikan. Ini dia makannya tebal sekali. Jadi dari posisi ini diameter 60, dia dimakan sampai yang depan ini adalah X0. Berarti dia makan 60 mili. Jadi ini tidak mungkin. Gitu. Maka nanti di pelajaran berikutnya, Bapak akan coba sampaikan untuk program, namanya program siklus. Seperti ini. Ini Bapak ulang lagi. Silahkan perhatikan. Sorry, siklus dulu. Ini di program awal, dia toolnya langsung bergerak sesuai kontur yang mau dibuat. Ini kalau Bapak jalanin, ini dia bergerak langsung. Jadi kalau toolnya benda kerjanya besar, maka dia sekali makan, habis. Dan itu di aktual nggak mungkin. Maka kita akan coba perbaiki menggunakan program yang namanya siklus. Ini bisa diperhatikan di sini. Ini waktu Bapak sebentar lagi tutup, 40 menit. Nanti kalau terputus, Bapak akan buka lagi Zoom-nya. Nanti silakan gabung lagi. Oke ya, karena kita menggunakan untuk yang paket yang masih gratis. Ini diperhatikan di sini. Program G71 ini yang disebut sebagai program siklus. Programnya sama seperti tadi, tapi Bapak ada tambahan dari sini sampai sini. Ini agak berbeda. Gitu. Jadi nanti ada tambahan program, kalian tinggal ketikkan program yang di sini. Gitu. Bentar, ini ada yang salah, Bapak. Jadi ini kalau Bapak jalankan, silahkan perhatikan. Dia programnya makan bertingkat-tingkat, dan yang terakhir baru dia finishing. Bisa diperhatikan, Bapak perlambat gerakan toolnya. Ini toolnya akan memakan dari posisi atas. Ini balik, yang putih ini gerakan pemakanan, yang kuning gerakan bebas. Ini makan lagi. Dan seterusnya. Ini dia masih gerakan roughing. Roughing itu gerakan pemakanan kasar. Jadi nanti hasilnya masih bertingkat-tingkat. Tetapi di G71 nanti dia diakhiri dengan program finishing. Nah, ini yang ini finishing.
Jadi dia bisa menghasilkan permukaan yang lebih halus. Kalau Bapak animasikan bentuk solid, ini bendanya, ini kalau dijalankan, pemakanannya berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi dia langsung makan sampai permukaan habis sesuai dengan koordinat, tetapi kalau untuk yang siklus ini, dia memakan sesuai dengan program bertahap. Nah, program ini nanti yang akan kita coba pindahkan ke CNC simulator. Dan kalian bisa coba. Cara nyobanya nanti programnya ini tinggal kalian Bapak share programnya. Kalian coba silahkan diketik programnya di CNC simulator. Kemudian kalian coba running. Nanti Bapak ajarin untuk CNC simulator. Maka dengan waktu 40 menit, Bapak pikir ini kurang, jadi nanti Bapak akan coba membuka session baru di Zoom meeting. Dari sini bisa dipahami beda antara program awal dengan program siklus. Jadi ini Bapak nanti akan coba jelasin pengertian programnya ini apa. Kita buka langsung nanti di CNC simulator. Yang agak berbeda nanti dengan CNC simulator, kalau di Simco ini toolnya dia kepasang di atas, tapi di CNC simulator toolnya kepasang di depan. Nah, nanti yang beda hanya di G03 dan G02, kebalik nanti. Nanti bisa kita tunjukkan. Oke? Simco, Bapak pikir sudah cukup. Bapak langsung masuk ke CNC simulator. Oke, sudah kelihatan? Tunggu sebentar ya. CNC simulator Bapak udah kelihatan ya? Bapak akan coba mulai dari program yang baru. Ini sebentar, program Bapak simpan dulu. Oke, Bapak coba membuat program baru. Di sini pakai new project. Bapak buka yang baru. Ketika kalian menggunakan CNC simulator, ada beberapa yang harus kalian pahami. Kalian bisa ulang-ulang ada di YouTube Pak Yogi. Di CNC simulator ini ada tampilannya bentuknya seperti ini. Di sini tampilan video, tampilan foto. Jadi dia ngambil video dari beberapa posisi. Ini berarti posisi 1. Ini video atau kamera 2. Sorry, ini kamera 2. Ini kamera 3. Ini kamera 4 dan seterusnya. Nanti kita lihat sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ini pen itu untuk geser. Jadi kalau ini kita geser, kasih lihat yang ini aja, tampilan yang ini. Ini pen atau geser. Nah, kalau kita geser seperti ini. Kalau ini rotate, kalau ini zoom. Misalnya Bapak mau perbesar, nah seperti ini. Nah, ini kurang naik, berarti Bapak geser ke bawah. Oh, kurang muter, nggak begitu kelihatan toolnya. Nah, ini Bapak putar seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk navigasi. Jadi tombol navigasi ini ada dari video, ada pen, ada rotate, dan ada zoom. Kemudian dari posisi sini, ini ada posisi Bapak belum kenal semua. Nanti ada suara Bapak coba hidupin. Ini posisi untuk posisi benda kerjanya. Ini untuk posisi titik 0 benda kerja. Nah, kalau di sini kalian perhatikan, titik 0 benda kerja itu ada di ujung tengah. Ini kalian perhatiin. Ini ada pas di tengah-tengah. Ini disebut sebagai titik 0 benda kerja. Jadi titik 0 benda kerja ada di tengah-tengah depan benda kerja. Ketika kalian nanti praktek di mesin, cara pertama kalian praktek adalah kalian harus men-setting dulu titik 0-nya dulu. Ini wajib.
Kalau settingan nolnya salah, maka kemungkinan itu dia tidak makan atau kemungkinan nabrak. Jadi yang penting ini dulu. Kemudian di sini posisi nanti siklusnya, nanti bisa ditengok gerakannya. Kalau ini Bapak kurang paham, nanti kita coba lain waktu. Hal yang kedua yang ingin Bapak sampaikan adalah ini untuk membuka file, membuat file baru atau menyimpan. Yang ini digunakan untuk men-setting ukuran benda kerja kita. Sebagai contoh, ukuran benda kerja yang kita ini panjangnya 100, tetapi di clamping masuk ke dalam cak itu ada 40. Berarti dia di luar. Itu namanya L3, yaitu 100 kurang 40. L3-nya hanya 60. Kalau kalian ingat program Bapak panjangnya 100 mm. Berarti kalau Bapak jalanin ini kemungkinan nabrak dengan posisi ini. Jadi ini Bapak tambahin panjangnya. Tambahin panjangnya seperti ini sampai L3 ini lebih dari 100. Ini 130. Bapak nggak mau, Bapak kecilin aja. Bapak maunya 110 saja. Jadi dia posisi amannya. Jadi nanti tool bergerak berhenti sampai 10 mili sebelum cat. Diameter Bapak tadi 60. Tetapi biasa untuk ukuran benda kerja lebih dari 60. Jadi Bapak lebihkan. Ini kita tambahin. Ini Bapak pakai 65. Clamp length-nya Mbak biarin aja 40. Sudah selesai. Kemudian ini posisi untuk tool management. Nah, ini iklan. Sabar sebentar. Ini Mbak close. Ini kita mulai lagi. Toolnya ada beberapa macam, banyak macam, tapi banyak juga yang kunci. Kita bisa menggunakan tool yang kebuka saja. Tool alur, ulir, potong, dan segala macam ada sampai bawah. Nanti bisa dibuka sendiri. Kita pasang toolnya. Toolnya Bapak pakai tool pahat rata. Ini Bapak pindahkan di tool nomor 1. Tolong diingat, kalau programnya kita menggunakan tool 1, maka toolnya juga harus kita pasang di tool nomor 1. Ini udah selesai, nggak ada masalah. Bapak pindah ke program. Ini programnya. Bapak coba copy pastekan program yang tadi, yang ada di Simco, Bapak masukkan ke sini. Caranya, kita coba dulu program yang awal. Ini Bapak blok. Ini Bapak klik kanan, copy. Bapak masuk ke BlueStack lagi. Masuk ke CNC simulator ini. Bapak pastekan. Jadi ini untuk paste yang ini. Ini udah ke paste. Sekarang kita perhatikan. Kalau ini programnya kita simulasikan, kemungkinan dia nabrak. Untuk menjalankan ini, play. Ini Pak tutup. Toolnya di sini ada peringatan crash, nabrak. Kenapa nabrak? Karena pemakanan kita terlalu besar. Jadi kalau terlalu besar, dia mengidentifikasi bahasanya posisi tool nabrak dengan benda kerja. Ini Mbak tengok yang paling gampang. Ini Mbak ulangi lagi. Program, play. Ini tengok, pahatnya mendekati benda kerja. Masuk, crash. Karena pahat makan stable ini. Jadi nggak memungkinkan. Oke, ini yang pertama. Bapak coba buat program yang kedua. Program kedua ada di sini. Bapak coba ambil programnya dari siklus. Ini Bapak copy. Bapak copy. Bapak coba pastekan ada di program nomor 2. Paste. Ini sudah. Sekarang programnya ini Bapak biarkan saja. Nanti ada yang salah. Berbeda dengan gambar kita yang awal. Kita coba jalankan.
Di sini kelihatan pemrograman dia makan nanti tiap berapa mili. Nanti Mbak tunjukkan di program. Oke, sudah selesai. Kalau kalian perhatikan dari gambar, ini gambarnya sudah jadi. Dengan gambar yang awal tadi, coba Bapak pindah dulu ya. Bapak stop dulu. Kita lihat gambar yang gambar soal. Ini dilihat di sini. Gambar soalnya ada bentuknya cembung dulu, baru cekung. Sedangkan kalau kita lihat di program jadinya tadi, nah, ini cekung dulu baru cembung. Jadi kebalik. Kebaliknya kenapa? Mbak tadi udah sampaikan. Tergantung dari posisi tool. Kalau toolnya dari depan, gitu, ini dari depan, maka dia kalau G03, yang program pertama ini G03, maka dia akan berlawanan jarum jam. Berlawanan jarum jam berarti gini. Perhatikan mouse Bapak. Nah, gini, berarti dia cekung. Ini cekung, G02 cembung. Nah, karena ini salah, Bapak coba edit. Cara ngeditnya ini Bapak klik sini. Ini Bapak ganti pakai G02. Yang sini Bapak balik dengan G03. Biar kelihatan toolnya Bapak benda kerja Bapak ulang lagi. Ini Bapak ganti benda kerja ukurannya sama tapi yang baru. Ini untuk masukkan benda kerja baru. Jadi ini bendanya sudah kembali lagi. Oke. Kemudian Bapak coba jalankan. Tolong diperhatikan nanti radiusnya akan berbeda. Dan mengambil Satu menit lagi selesai, jadi nanti silakan ulangi lagi ya. Oke, di sini kelihatan benda kerjanya. Ini benda kerjanya. Posisinya seperti ini. Ini hasil jadinya bisa kelihatan. Kalau kita mau ngerjakan yang lebih panjang, di sini sebenarnya ada peranti untuk kita bolak-balik benda kerja. Jadi ngerjain yang depan sama belakang seperti itu bisa. Tapi dengan catatan toolnya harus kita buat lebih panjang. Maaf, benda kerjanya harus lebih panjang. Misalkan kalau tadi Bapak 100, berarti Bapak balik jadinya ukurannya kalikan 2, 200.
Ini kita bisa jalanin, nanti depannya kita kerjain, nanti kita balik menggunakan yang tadi, nanti yang belakangnya dikerjain, seperti itu bisa. Cuma karena ini waktunya singkat, Bapak nggak uji coba. Tolong perhatikan di sini, berikutnya tentang programnya. Apa yang dimaksud dengan G50, apa yang dimaksud dengan G21, G99, dan seterusnya, kalian bisa tengok ada di sini. Contoh G50. G50 itu adalah posisi maksimum speed. Di sini 50. Setting the maximum speed spindle. Jadi dia putaran maksimum yang disetting. Jadi kalau dia nanti putaran mesin, itu nggak mungkin melebihi dari 3000, seperti itu. Kemudian G21. G21 nanti silahkan, kalau lupa bisa ditengok di sini. Jadi data input dalam milimeter. Jadi ukuran yang Bapak masukkan di sini, CNC simulator itu mendeteksi ukurannya dalam satuan milimeter. Maaf. Kemudian G99, tengok lagi di bawahnya. Yaitu per revolusi feet. Jadi nanti satuannya dia adalah milimeter per revolusi. Jadi untuk satuan feet rate, itu ada yang menggunakan satuannya itu adalah milimeter per revolusi. Ada juga milimeter per menit. Maksudnya seperti ini. Kalau kalian ingat kembali pelajaran membubut, kalian membubut feet rate-nya berapa gitu kan. Nah, untuk tahu feet rate, itu kalian bubut panjang berapa, dalam berapa menit. Itu berarti satuannya adalah milimeter per menit. Tapi kalau G99 ini bedanya adalah feet rate-nya dalam milimeter per revolusi. Jadi si pahat itu bergerak, dia membubut benda kerja, berapa putaran, itu ketemu berapa milimeter. Nah, ulang ya. Kalau G98 itu jarak berapa milimeter ditempuh dalam 1 menit. Tapi kalau yang G99, jarak berapa milimeter menempuh berapa kali putaran. Seperti itu. Oke, bedanya di situ. Nah, nanti kalau di mesin, Bapak lebih cenderung pakainya G98, milimeter per menit. Tetapi bisa juga kalian pakai milimeter per revolusi. Biasanya kalau ini nilainya 0, sekian. Kalau ini nilainya 100, nanti Bapak jalani akan kelihatan lagi. Ini coba Bapak jalani lagi. G40, ini sekalian Bapak tengokin dulu. G40 yaitu pemrograman disable cutter radius kompensasi. Jadi kalau cutternya itu punya radius, itu dianggap radiusnya itu 0. Atau dia dianggap sebagai cutternya lancip, seperti itu. Kemudian G28, G28 ini adalah untuk, kebetulan di sini nggak ada nih. Cuma G28 itu pengertiannya adalah, ini G21 langsung 32, 28 nggak muncul. 28 itu dia pengertian plane, atau dia sistem bidang persumbuannya, itu bidang XZ dia. Kenapa XZ? Tadi dilihat di Simco, atau di sini aja, ini Pak tengokkan. Di sini sumbunya hanya ada 2, sumbunya mendatar, XZ ini, yaitu sumbu memanjang dan melintang. Maka kita sebut sebagai bidangnya XZ. Programnya itu adalah G28. Dimulai semuanya dari U0 dan W0. U0 ini adalah untuk sumbu X, W0 ini adalah sumbu Z. Kalau U-nya ada nilainya, misal U1, maka nanti jarak untuk X-nya itu dia lebih 1 mili diameternya. Sedangkan kalau dia itu di sini dituliskan W1, maka posisi titik 0 benda kerjanya, dia letaknya 1 mili di depan benda kerja.
Seperti itu. Untuk memudahkan, ini nanti kalian anggap aja ini 0,0 aja. 0 B 0. Kemudian di sini T101, berarti dia menggunakan tool 1, offset nomor 1. Maka tadi Pak udah sampaikan, untuk penggunaan tool, tolong toolnya diletakkan di nomor 1, karena programnya mintanya di nomor 1. Jadi ini nomor 1, kalau ini Pak pindahkan ke nomor 2, maka kita bisa jalanin. Ini tidak ada tool yang bekerja. No tool is installed in the work position. Jadi dia tidak ada toolnya memang. Jadi untuk posisi seperti ini, kita harus kembalikan. Toolnya harus kita letakkan sesuai dengan program yang kita inginkan. Kalau program bilang 01, maka di toolnya juga harus kita pasang 01. Seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada bilang G96. G96 coba kita tengok G96 apa? 96. Constant cutting speed. Jadi nanti dia akan berputar. Untuk caknya itu dia putarnya konstan. Berapa konstannya? Di sini tertulis spindle berputar 220 rpm. Arahnya searah jarum jam, M03. M03 ini putaran spindle searah jarum jam. Bisa diperhatikan sini. Start spindle rotation clockwise. Clockwise itu searah. Kalau CCW atau counter clockwise berarti dia berlawanan. Kemudian dia G00, pahat bergerak cepat mendekati benda kerja. Tolong perhatikan, program Bapak tadi, itu diameternya 70, tetapi Bapak panggil dia Z5. Berarti posisi tool kalau Bapak jalanin, dia sudah seukuran diameter, tapi posisinya masih 5 mili di depan benda kerja. Jadi dia belum nabrak. Kemudian di sini ada G71. G71 ini program siklus. U2 artinya adalah tebal pemakanan per siklus. Itu dia tiap kali makan adalah 2 mili. Oke, sebelumnya Bapak akan coba masuk dulu. Bapak takut materi Bapak kalian nggak paham. Tolong di chat kalau masih bisa dengar suara Bapak ya. Nggak ada masalah ya. Oke, Bapak lanjut. Ini alhamdulillah belum keputus. Insya Allah tidak terlalu lama lagi. Ini kita coba lanjut. Bapak share screen yang tadi lagi. Oke, makasih jempolnya. Jadi Renaldi. Ya, Fahru Rozi, makasih. Berikutnya, di sini G96, dia kecepatan putarannya konstan. Spindle-nya 220 rpm, M03 putaran spindle. Bedanya dengan G02, G03, kalau M ini untuk ngatur spindle-nya, kalau G ini untuk ngatur arah pahatnya, arah gerakan pahat, jadi berbeda. Ya, M ini untuk ngatur mesin, kalau G untuk ngatur program. Oke, Pak lanjut. Di sini U2, ini makan tiap kali pemakanan 2 mili, R1, ini retract. Retract itu artinya apa? Setelah dia makan, dia gerakannya mundur ke belakang sedikit, 1 mili. Biar apa? Ketika pahatnya bergerak balik, mulai dari awal lagi, dia tidak menyentuh benda kerja. Karena kalau menyentuh, dia biasanya pahatnya mudah tumpul. G71 di bawahnya, ini artinya adalah P100. P100 ini berarti mulai program dengan baris 100. Jadi kalau kita tandain di sini nomor 100, maka program G71 ini mulai bekerja di baris ini sampai ke bawah. Berakhir di baris yang ke-200.
Di sini Bapak bisa tengokin. Di bawahnya kita tulis N200. Nah, ini N200. Berarti dia bekerja, pemrograman G71 adalah dari sini sampai ke sini. Gitu. Yang ini dia sudah tidak masuk di siklus lagi. Gitu. Kemudian U0,1. 0,1 ini nanti untuk gerakan finishing. Jadi Bapak tadi sudah sampaikan, di G71 ada gerakan roughing, ada gerakan finishing. G71U 0,1 ini artinya dia nanti akan menyisakan 0,1 mili untuk menjadi gerakan finishing. Dengan sumbu X untuk U, W ini adalah sumbu Z. Kemudian di sini ada F, fit rate-nya ini 0,8. Nah, tolong diingat, ini fit rate-nya 0,8, satuannya adalah milimeter per revolusi. Kalau Bapak pakai fit rate, misalnya fit rate 100, itu artinya 100 mm per menit. Nah, itu berbeda. Perbedaannya nanti kita rubah di sini. Yang tadi. Ada yang G96 ini. Maaf, 99. 99 ini untuk satuan milimeter per revolusi. Kalau kita mubah ke milimeter per menit, maka kita harus rubah ke G98. Nah, kalau 0,8 ini, kalau Bapak jalanin, silahkan ditengok sambil ini akan muncul ada di sini. Ini Bapak stop nanti. Ini kalau fit rate-nya 0,8 mm per revolusi, ini kurang lebih setara dengan 208 meter per menit. Jadi kalau kita menggunakan untuk satuan yang G98, kita pakai kalau mau 0,8 berarti setara dengan 218. Ini Pak lanjutin. Oke, biar nggak ganggu suara Bapak, ini Bapak matikan suaranya. Nanti silahkan kamu coba. Untuk programnya Bapak akan coba share melalui grup WA. Nanti silahkan kalian belajar ngetik programnya ada di CNC simulator kalian. Setelah kalian ketik, nanti coba jalanin. Kalau ada masalah, coba WA kan di grup. Nanti Bapak akan coba bahas. Kalau sudah selesai, nanti Bapak akan coba buat soal baru. Hasilnya kalian print screen di HP, kemudian kalian share melalui SIA. Soalnya nanti Bapak akan munculkan di SIA. Oke, seperti itu. Ini kalau kalian lihat, ini untuk yang pemrogramannya. Dia sudah bagus, yang depan cembung, yang belakang cekung, ada tirus, kemudian ada makan rata. Sampai Z-nya minus 100, dia berhenti. Nah, itu udah berhenti, 100. Ini udah selesai. Nah, kalau kita mau ngerjain yang baliknya, kita bisa balik. Kita jalanin lagi. Oke, nampaknya ini Bapak 40 menit, perkiraan Bapak, materi sudah Bapak sampaikan cukup. Nanti kalau terputus, Bapak tidak buka lagi, karena perkiraan Bapak sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan melalui grup WA saja. Biar kalian kuota juga nggak banyak kebuang. Nah, ini kalau mau ngerjain bolak-balik. Udah keputus? Udah keputus. Nampaknya. Oh, belum. Oke, masih kelihatan ya? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang ditanyakan, silakan chat aja. Untuk sementara, ada yang ditanyakan atau tidak?
Oke, silahkan di-unmute kalau ada yang mau ditanyakan atau pakai chat. Nggak ada, Dedi Renaldi nggak ada. Paham nggak nih, Dedi? Insya Allah paham. Paham. Oke, yang lain? Paham semua? Mesa. Temanmu Ega kok nggak kelihatan, Mesa? Angel? Ngumpet kemana, Angel? Oke. Jetro, ada yang ditanyakan, Jetro? Enggak, Pak. Paham ya, bisa ya? Adam? Dam? Mikir apa, Dam? Misbah, paham, Misbah? Oke. Paham, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak coba nanti kalau rekamannya berhasil, Bapak kirim melalui YouTube. Nanti kalian bisa buka untuk YouTube Bapak. Nggak perlu share, nggak apa-apa, nggak perlu subscribe, nggak apa-apa, nggak perlu ini. Oke. Nanti silakan lihat nama Bapak Wahyu Widianto, diketik aja. Kalau muncul nanti Bapak akan kasih tahu di grup WA. Mungkin itu, kalau nggak ada pertanyaan, nanti lain waktu Bapak sambung kembali. Harapannya kalian sehat semua, materi Bapak bisa dipahami dengan baik, kemudian kalian bisa paham. Sebagai info, sekarang lagi ada pendaftaran untuk pekerjaan yang memang orang harus paham CNC. Itu di tim metal, ada juga kemarin Bapak share, ada di Sungai Raya Dalam, dia punya CNC bubut, PT IMF dia namanya. Itu juga butuh anak yang bisa CNC. Jadi harapan Bapak nanti pelajaran Bapak kalian pahami, karena CNC mesinnya mahal. Kalau program kalian nggak pahami, takutnya Bapak nanti ada masalah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Ini sorry ada yang baru masuk. Yang baru masuk, materi Bapak udah Bapak selesaikan, nanti silahkan lihat di YouTube saja. Dan harapan Bapak dari 12 orang ini nanti bisa share materi Bapak. Kalau temannya ada kendala, tolong diajarin kawannya. Siap, Misbah? Oke. Siap, Pak. Terima kasih atas perhatian kalian. Bapak akhiri materi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.